Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Dwi Intan Nadia dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sholat fardu. Pada materi ini kita akan membahas tentang apa itu pengertian sholat fardu, hukumnya, rukun dan syaratnya, sunnah-sunnahnya, dan lain-lainnya. Yang pertama akan saya bahas yaitu pengertian sholat fardu terlebih dahulu. Jadi sholat fardu adalah, menurut etimologi, sholat fardu berarti doa, bisa diartikan sebagai doa. Sedangkan menurut istilah atau syara, sholat fardu yakni menyembah Allah Ta'ala dengan beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat fardu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang dilaksanakan setiap hari dalam waktu tertentu yang sudah ditentukan, dan sehari dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian dasar hukumnya. Dasar hukum fardu itu di Al-Quran terdapat sangat banyak sekali. Salah satunya terdapat pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Sholat fardu sendiri menurut hukumnya terdiri atas 2 golongan, yakni fardu ain, yaitu yang diwajibkan kepada individu, termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat untuk pria. Kemudian yang kedua yaitu fardu kifayah, yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim namun akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Yang termasuk dalam kategori sholat fardu kifayah adalah sholat jenazah dan sholat gaib. Kemudian waktu-waktu yang telah ditentukan untuk sholat fardu. Yang pertama yaitu sholat subuh. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Waktu subuh diawali dari munculnya fajar shodiq, yakni cahaya putih yang melintang di ufuk timur. Kemudian waktu subuh berakhir ketika terbitnya matahari. Dan niatnya usolli fardhos subahi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala, kemudian takbiratul ihram. Yang kedua yaitu sholat duhur. Waktu sholat duhur. Sholat duhur sendiri terdiri dari 4 rakaat. Waktu duhur diawali jika matahari telah tergelincir atau condong ke arah barat dan berakhir ketika masuk waktu asar. Niatnya usolli fardhod duhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala, kemudian takbiratul ihram. Waktu yang ketiga yaitu waktu sholat asar. Waktu sholat asar sendiri itu diawali jika panjang bayang-bayang benda melebihi panjang benda itu sendiri. Khusus untuk madhab yang menganut madhab Hanafi, waktu asar dimulai jika panjang bayang-bayang benda 2 kali melebihi panjang benda itu sendiri. Kemudian waktu asar berakhir dengan terbenamnya matahari. Sholat asar terdiri dari 4 rakaat yang
Niatnya usolli farodol asri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, kemudian takbiratul ihram. Yang keempat yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat dan waktu maghrib diawali dengan terbenamnya matahari dan berakhir dengan masuknya waktu isya. Niatnya usolli fardhol maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, kemudian takbiratul ihram. Yang kelima yaitu sholat isya. Sholat isya terdiri dari 4 rakaat dan waktunya diawali dengan hilangnya cahaya merah atau syafaq di langit barat dan berakhir hingga terbitnya fajar shadiq keesokan harinya. Menurut Imam Syiah, sholat isya boleh dilakukan setelah mengerjakan sholat maghrib. Niatnya usolli fardhol isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, kemudian takbiratul ihram. Kemudian khusus di hari Jumat, Muslim laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid secara berjamaah atau bersama-sama sebagai pengganti sholat duhur. Sedangkan untuk perempuan sendiri tidak wajib dilakukan atau bagi mereka yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Kemudian yang ketiga yakni syarat-syarat wajib sholat fardu atau sholat yang lainnya. Syarat wajib untuk melaksanakan sholat yakni yang pertama adalah muslim. Orang kafir itu tidak diwajibkan sholat karena didahulukannya 2 kalimat syahadat. Jadi kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sudah wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat, karena itu tandanya kita adalah seorang muslim. Yang kedua yaitu berakal. Maka tidak wajib bagi orang gila atau orang tidak berakal itu melaksanakan sholat, sudah gugur baginya kewajiban sholat. Kemudian baligh yang ketiga. Sholat tidak wajib dilakukan pada anak kecil hingga ia baligh. Biasanya kalau perempuan yang sudah mengalami menstruasi, yang laki-laki sudah mengalami mimpi basah sekitar umur 7 ke atas, 7 tahun ke atas. Dan yang keempat adalah syarat wajib yang keempat, waktunya telah tiba. Jadi kalau kita melakukan sholat sebelum waktunya, itu sholat kita dianggap tidak sah. Kemudian yang kelima yaitu bersih suci. Kita suci dari darah haid, dari darah nifas, dari hadas besar maksudnya. Yang keempat yaitu yang kita bahas keempat, syarat-syarat sah sholat. Yang pertama yaitu menutup aurat. Aurat itu untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki antara tali pusar hingga kedua lutut, sedangkan aurat untuk perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang kedua, bersih dari hadas kecil. Maksudnya hadas kecil bisa disucikan dengan cara berwudu. Yang ketiga, kita menghadap kiblat, sebab sholat tidak sah tanpa menghadap kiblat, sesuai firman Allah yang artinya, dan di mana saja kalian berada, palingkanlah muka kalian ke arahnya, yaitu ke arah kiblat maksudnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Kemudian yang keempat, mengetahui sholat fardu dan sholat sunnah. Kita bisa membedakan
kita mengerjakan sholat fardu dan kita mengerjakan sholat sunnah. Kemudian yang kelima, menjauhi semua yang membatalkan wudhu dan sholat, seperti kita bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, atau membuang air kecil, air besar, dan lain-lainnya. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu rukun dalam melaksanakan sholat fardu. Yang pertama yaitu berdiri bila mampu, bila tidak mampu bisa sambil duduk, bisa sambil tidak mampu untuk duduk bisa sambil tidur, begitu dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah niat, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, niatnya untuk masing-masing sholat fardu. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram. Kemudian yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima ruku dengan tumakninah. Yang keenam iktidal dengan tumakninah. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan duduk antara 2 sujud. Yang kesembilan duduk yang akhir. Kemudian tahiyat akhir, sholawat atas Nabi pada tasyahud akhir, salam pertama, kemudian tertib itu dilakukan dengan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan bab mengenai sholat fardu. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon untuk dikritik dan saran kepada saya yang membangun, sangat saya perlukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.